Teguh Fadila. Saya Wulandari. Saya Esti Sosti. Dan saya Wardah Gurjana. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi salah satu dari pengantar pendidikan. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik menarik tentang aliran-aliran pendidikan serta aliran mana yang paling sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini. Yuk simak video berikut. Pertama, ada aliran esensialisme. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada hal-hal pokok atau esensial seperti membaca, menulis, berhitung, serta disiplin ilmu yang mendasar. Tujuannya agar siswa punya dasar pengetahuan yang kuat sebelum berkembang lebih jauh. Selanjutnya ada aliran progresivisme. Aliran ini menekankan pengalaman langsung, belajar dengan cara aktif, dan menyelesaikan pembelajaran dengan minat serta kebutuhan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat utama pembelajaran. Inilah yang sering kita kenal dengan student-centered learning. Kemudian ada aliran perennialisme. Fokusnya pada nilai-nilai dan ide universal yang dianggap abadi. Jadi, pendidikan diarahkan pada pembentukan akal budi dan karakter dengan mempelajari karya besar, filsafat, serta prinsip moral yang tidak lekang oleh waktu. Berikutnya adalah aliran rekonstruksionisme. Nah, aliran ini percaya bahwa pendidikan harus menjadi alat perubahan sosial. Siswa bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga diajak berpikir kritis agar bisa memperbaiki masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang terakhir ada aliran humanisme. Aliran ini menekankan perkembangan kepribadian secara menyeluruh. Tidak hanya pengetahuan, tapi juga perasaan, motivasi, serta aktualisasi diri siswa. Intinya, setiap individu dihargai dan diberi kesempatan berkembang sesuai potensinya. Kalau kita lihat pendidikan di Indonesia saat ini sebenarnya ada kombinasi beberapa aliran. Namun paling menonjol dan relevan yaitu progresivisme dan rekonstrusionisme. Kenapa progresivisme? Karena saat ini kurikulum Indonesia, terutama kurikulum Merdeka, memberi ruang kepada siswa untuk aktif belajar sesuai minat serta mengembangkan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sedangkan rekonstruksionisme juga penting. Kita sekarang tidak hanya menyiapkan siswa untuk ujian, tapi juga mengajak mereka untuk peka terhadap lingkungan, kemanusiaan, dan digitalisasi. Dengan begitu, siswa bisa berperan sebagai agen perubahan. Contohnya, dalam proyek penguatan profil Pancasila, siswa diajak untuk terjun langsung pada kegiatan yang relevan dengan kehidupan nyata. Ini jelas menunjukkan bahwa pendidikan diarahkan bukan hanya ke ranah kognitif, tapi juga sikap dan keterampilan sosial. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perpaduan progresivisme dan rekonstruksionisme adalah aliran yang paling sesuai untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia saat ini. Keduanya mendorong siswa agar aktif, kritis, serta peduli terhadap masyarakat. Dengan begitu, pendidikan di Indonesia tidak hanya mencetak generasi pintar secara akademik, tetapi juga generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu membangun bangsa.